Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat berjumpa kembali dalam santapan rohani kita dari Gereja Toraja Jemaat Silo Campagaya, edisi Rabu 18 Oktober tahun 2023. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas anugerah kehidupan yang terus Tuhan percayakan kepada kami. Sekarang kami mau membaca firman-Mu. Terangilah kami ya Roh Kudus supaya kami memahami firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Keluaran pasal 40 ayat 34 sampai 38. Kitab Keluaran pasal 40 ayat 34 sampai 38. Firman Tuhan demikian, kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Lalu awan itu menutupi kemah pertemuan dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Sehingga Musa tidak dapat memasuki kemah pertemuan, sebab awan itu hinggap di atas kemah itu dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Apabila awan itu naik dari atas kemah suci, berangkatlah orang Israel dari setiap tempat mereka berkemah. Tetapi jika awan itu tidak naik, maka mereka pun tidak berangkat sampai hari awan itu naik. Sebab awan Tuhan itu ada di atas kemah suci pada siang hari dan pada malam hari ada api di dalamnya, di depan mata seluruh umat Israel pada setiap tempat mereka berkemah. Amin. Tanda Tuhan. Tanda Tuhan. Itulah tema kita pada pagi hari ini lewat renungan pada pagi ini, yakni tanda Tuhan. Saudara, seringkali kita melihat awan ketika hendak beraktivitas. Tak kala hendak bepergian menggunakan motor, kita melihat awan terlebih dahulu untuk mempertimbangkan apakah kita membawa mantel atau tidak, pun melanjutkan perjalanan atau tidak. Pada titik ini kita disadarkan bahwa selalu ada pesan di balik tanda dan alangkah baiknya jika dalam rencana dan gerak kita memperhatikan pesan di balik tanda yang ada. Saudara, Keluaran 40 ayat 34 sampai 38 memperlihatkan bagaimana awan dan api sebagai tanda bagi bangsa Israel ketika berada dalam perjalanan ke tanah Kanaan. Sesungguhnya awan dan api sebagai tanda hanya sekedar gejala dari kemuliaan Tuhan yang senantiasa menyertai bangsa Israel. Maksudnya adalah bahwa awan dan api bukanlah ilah, tetapi menunjukkan kapan bangsa Israel harus berhenti dan bergerak dalam perjalanan. Mereka tidak boleh berencana dan bergerak di luar tanda-tanda kemuliaan Tuhan yang selalu hadir di dalam perjalanannya. Akhir kisah dari perjalanan bangsa Israel adalah suatu keberhasilan mencapai tanah Kanaan yang amat dirindukan oleh nenek moyang mereka. Saudara, dalam kehidupan ini sering berencana melaksanakan atau bergerak pada suatu perjalanan pekerjaan, pelaksanaan acara ataupun apapun itu. Bacaan kita mau mengingatkan kita bahwa Tuhan pun selalu hadir dalam hidup kita meskipun tanda-tandanya tidak lagi berbentuk awan ataupun api. Ia selalu hadir dalam hati setiap orang percaya, selalu menggerakkan kita untuk kemuliaan Kristus. Perlu kita pahami bahwa segala sesuatu ada dalam rengkuhannya termasuk hidup kita. Sebab itu ketika kita berencana dan bergerak dalam kehidupan kita, semua harus tunduk dalam kesadaran bahwa tiap tanda-tanda yang ada dalam hidup ini berada dalam skenario Tuhan untuk memberi suatu pesan bagi kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengar. Tolonglah kami Tuhan, dan teguhkan iman kami terus mengaminkan bahwa Engkau selalu hadir dalam seluruh bentuk kehidupan kami. Engkau selalu hadir menemani kami dalam setiap perjalanan hidup kami ini. Bapa Sorgawi, berkati kami sepanjang hari ini dalam berbagai aktivitas kami, pekerjaan kami, dan seluruh tanggung jawab kami masing-masing. Berkati keluarga kami, rumah tangga kami. Berkati anak cucu kami, baik yang bersama dengan kami maupun di tempat-tempat lain.
Sempurnakan sukacita saudara kami jikalau hari ini ada saudara kami yang berulang tahun atau bersukacita karena berkat Tuhan yang lain. Kami menopang dalam doa, beri kekuatan, kesehatan yang baik. Topang saudara-saudara kami yang sedang bergumul karena sakit penyakit. Tuhan pulihkan saudara-saudara kami, kiranya di hari-hari ke depan mereka beroleh pemulihan dan kesembuhan. Bapa Surgawi, jikalau hari ini kami menghadapi berbagai gumul, kami menghadapi berbagai persoalan, teguhkan iman kami, bahwa sesungguhnya Engkau ada dan senantiasa bersama dengan kami, menuntun kami dalam menjalani kehidupan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang mengucap syukur dan bermohon kepadamu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikian persekutuan kita pada pagi ini lewat santapan rohani kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.